sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada, selalu bersama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau kami diizinkan untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Secara khusus hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami, biarlah sepanjang pemberitaan firman-Mu, hidup kami, totalitas hidup kami tertuju kepada Allah sendiri. Segala hal yang ingin mengganggu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga tak ada kuasa satupun yang mampu mengganggu kami sepanjang kami beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini. Ruangan ini Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sterilkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan sampai saat itu kembali. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita ini, semangat Imlek dan semangat hari kasih sayang hari ini. Ya. Hari ini tanggal 14. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, tinggal 2 minggu lagi sudah berakhir bulan Februari. Sungguh luar biasa, 10 bulan lagi kita mau Natalan lagi. Hebat kan? Hebat. Tanggal 2 April Jumat Agung, hari kematian Kristus. Jadi kita cepat banget, luar biasa. Tanggal 13 Mei bertepatan hari Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih. Melihat kalender semuanya? Oh belum. Ya. Ini sekedar info saja. Tanggal 1 Mei libur, tanggal merah. Nanti pulang dari sini buru-buru buka buku panduan. Ada tanggal di situ. Ada semua ya. Baik, jemaat Tuhan, sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita dulu. Dari 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Kalau sudah dapat semua, kita baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama. 3, mulai. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ini ayat favorit kita. Ya, ayat favorit kita. Kita sudah catat di buku-buku masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus, kalau saya perhatikan jemaat kita pada pagi hari ini semuanya semangat anak muda, semangat yang mau merayakan hari kasih sayang. Soalnya semua umur kita di sini umur 20-an. Coba lihat kiri kanan, semua umur 20-an semua. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Ya. Luar biasa. Ini adalah ibadah anak muda. Ya, ibadah anak muda. Kalau ibadah anak muda biasa semangat. Terus senyumnya. Memang kalau semangat anak muda itu beda senyum sama orang tua. Kalau orang tua senyumnya sudah banyak pergumulan. Kalau senyum anak muda berbunga-bunga. Banyak menantikan bunga hari ini dan coklat. Ya, pasti Suryani juga menyiapkan coklatnya. Nanti satu buat kamu ya Sur. Jadi
Semangat anak muda, hari kasih sayang. Harusnya tema kasih hari ini. Kasih, 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 kasih. Hari ini tema yang sama bagi kita adalah tentang hidup fokus kepada Tuhan. Orang yang hidup fokus sama Tuhan pasti hidup dalam kasih. Kasihnya bukan hanya sesaat, bukan hanya pas hari Imlek, bukan hanya pas hari Valentine, tetapi kasihnya setiap saat. Cintanya kepada Tuhan akan semakin baik setiap hari membara cintanya sama Tuhan. Itulah ciri orang yang hidup fokus di hadapan Tuhan. Kalau minggu yang lalu Pak Gembala sudah menyampaikan bahwa hidup yang fokus kepada Tuhan, dia tidak akan mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang hidup, tetapi dia akan tetap kokoh. Gelombang badai hidup. Ada lagu itu kan? Masih ingat Cina? Lupa. Gelombang badai hidup selalu menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Masa lupa lagunya? Bukannya kita sudah nyanyikan vokal grup di pusat waktu KKR. Bergandengan tangan pada saat itu. Lihat nanti foto-fotonya di Facebook. Iya, orang yang fokus sama Tuhan memiliki cinta yang membara apapun keadaannya. Ada angpau, tidak ada angpau, selalu membara cintanya kepada Tuhan. Datang beribadah di hadapan Tuhan, membaca Alkitab, memuji Tuhan. Itulah ciri orang yang hidup fokus kepada Tuhan, tidak mudah goyah dan selalu bersemangat. Inilah buktinya hari ini, pagi hari ini, semangat cinta kita kepada Tuhan, kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Itulah semangatnya Bapak Ibu Saudara. Inilah ciri-ciri anak Tuhan yang memiliki semangat yang membara. Luar biasa. Fokus kepada Tuhan. Tidak mudah goyah. Selalu bersemangat. Selalu konsentrasi. Selalu memusatkan perhatian di dalam mencapai sebuah target. Itulah ciri orang yang hidup fokus kepada Tuhan. Rasul Paulus pada pagi hari ini mengingatkan kita jemaatnya di tempat ini, ya, mengingatkan kita, memberikan contoh yang baik bagi kita, bahwa ketika dia dalam keterpurukan, dia tidak goyah, imannya tidak goyah kepada Tuhan, tetapi dia selalu berseri-seri, bersemangat untuk mencari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada sebuah target yang ingin kita capai? Pertama, pada pagi hari ini adalah kita harus memiliki usaha. Makanya di ayat yang 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mengukur. Ada sebuah usaha. Kalau kita mau hidup fokus kepada Tuhan, miliki usaha. Ada sebuah usaha yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Bahwa kalau kita mau mencapai sebuah sesuatu, mencapai target, kita mau dapat goalnya di tahun ini, kita harus usaha. Tidak boleh diam-diam aja. Nanti akan turun dari langit. Dari langit mah hujan.
Nanti turun dari pohon mangga, masih mending kalau buahnya. Tapi kalau semutnya, di pohon mangga kan banyak semut. Nah, jadi harus ada usaha. Kita harus memiliki usaha supaya kita bisa mencapai target. Rasul Paulus juga supaya dia menang, dia berusaha melatih diri di dalam mengiring Tuhan. Ketika dia ditolak, ketika dia dipenjara, dia tidak mudah putus asa. Dia selalu berusaha memberi yang terbaik. Dia mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka meninggalkan hal yang ada di dunia ini, hal-hal yang duniawi yang mendominasi hidup mereka, supaya tidak menjadi penghalang mereka untuk datang mencari Tuhan. Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, jemaat yang kaya dalam segi materi, punya emas, punya berlian, mereka punya segalanya, pintar-pintar, semua jenis karunia ada di sana. Nanti dibaca lagi ya. Tetapi jemaat yang ada di Korintus belumlah dewasa secara rohani di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka mau menang dalam hidup yang kurang seimbang kerohanian mereka itu, mereka harus berusaha untuk keluar dari jerat itu. Harus keluar, harus berusaha supaya mereka menang atas hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya tidak ada lagi iri hati, supaya tidak ada lagi kecemburuan, supaya tidak menyembah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan lagi. Itu keegoisan terbuang supaya mereka menang di dalam mengiring Yesus. Harus ada usaha di dalamnya, bahwa tanpa usaha dari diri kita, dari diri jemaat Korintus, mereka tidak akan keluar dari itu. Makanya kalau kita baca di pasal 3, terjadi perselisihan di antara mereka. Kenapa? Yang satunya, aku dari golongan ini, Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, tinggalkan itu semua. Kalau mau menang, kita harus berusaha untuk keluar dari hal yang membuat kamu tidak bisa berkembang. Kita juga jemaat Tuhan di tempat ini, jikalau masih ada hal-hal yang membuat kita jauh di hadapan Tuhan, keegoisan kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, mari kita buang jauh-jauh, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu. Karena seringkali yang membuat kita terganggu karena adanya sebuah kekecewaan. Saya kecewa berat, saya kurang diperhatiin, kurang didoain, tadi senyumnya kurang. Nah, jadi kita harus keluar, berusaha. Pola pikir kita harus keluar dari situasi itu supaya kita bisa menang. Kita bisa melihat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Masalah hidup yang silih berganti, masalah hidup yang silih berganti, jangan sampai membuat kita jauh di hadapan Tuhan. Tetapi mari, biarlah kita miliki kasih yang senantiasa membara terus setiap hari di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah marah setiap harinya. Ada kalanya kita marah sama anak kita tentunya. Kalau sudah disuruh tidak jalan-jalan, sampai kita sudah mulai memuncak emosinya. Tetapi kita anak-anak Tuhan ingatkan kembali, supaya kita tidak bergelut di dalam hal itu. Kita harus berusaha keluar dari
situasi tersebut. Harus ada usaha. Makanya Rasul Paulus berkata, aku bukanlah petinju sembarangan. Makanya kalau dia menang, itu karena memang dia berusaha. Ada usaha untuk melatih diri. Dia latih terus hidupnya. Ada usaha yang dia bina. Ada usaha yang dia bangun bersama dengan Tuhan, sehingga dia bisa keluar dari masalah yang dia miliki. Jemaat Tuhan di tempat ini, adakah yang membuat kita terkadang susah untuk keluar, susah untuk bangkit? Mari pada pagi hari ini kita bangkit bersama Tuhan. Kita mau keluar dari hal-hal yang membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Mari kita keluar dari itu. Kita bangkit, kita mau berusaha. Seringkali kita tidak mampu untuk keluar dari itu, tetapi kita berdoa supaya kita mampu. Kalau kita berdoa, kita mendekatkan diri terus di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan itu bagi kita untuk bisa keluar dari situasi yang selalu membuat kita jauh di hadapan Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan. Atau kita tidak fokus dalam bekerja. Mungkin masalahnya kita belum sarapan. Nah, itu uring-uringan jadinya. Iya, uring-uringan. Karena kenapa? Ada yang mengganggu. Jadi gagal fokus. Pada saat ditanya, kenapa sih? Nggak usah nanya-nanya. Sensitif amat cici. Ya, ternyata ini ciri-ciri ini lapar. Nah, itu sarapan dulu. Kalau begitu, jadi itu. Ya. Apakah itu yang membuat kita terganggu dalam bekerja? Berarti kita harus berusaha keluar dari situasi itu sebelum melakukan pekerjaan, melakukan sebuah tindakan. Makan dulu, sarapan dulu supaya tidak mengganggu. Kita sudah tahu, oh ini masalahnya. Seperti saya kan tidak kuat kalau tidak sarapan. Jadi saya sudah tahu, oh ini masalahnya. Nanti saya tidak bisa konsentrasi mengajar anak-anak. Saya sarapan dulu. Saya harus minum Milo dulu. Energi setiap pagi. Jadi kalau ngajar anak-anak, saya juga ceria. Kalau nggak ceria kan anak-anaknya juga nggak ceria. Kenapa kamu? Diam aja. Kenapa? Diam aja. Tapi kalau kita tanya, sarapan dulu. Belum, Bu Guru. Emang nggak ada makanan? Nggak ada. Belum, aku males bangunnya. Oh, baru bikin. Iya, anak-anak jujur. Mau belajar online juga saya suka tanya. Makanya sebelum belajar online, makan dulu supaya konsentrasi. Karena kita Google Meet selama sejam. Harus konsentrasi. Kami canggih dari bangsa bisa Google Meet. Luar biasa. Nanya, udah sarapan? Belum. Jadi karena Google Meet, sembari dimasukin di mulut. Oh, belajar. Tapi kalau bisa keluar kan, makanya dia luntur terus. Kenapa ini anak gak ada semangat hidupnya? Ternyata masalahnya belum sarapan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita rasa kita sudah mulai loyo sarapan, sudahkah baca Alkitab pagi hari ini? Ya, saya sudah baca. Nah, itu sarapan dulu. Sudah sarapan Bapak Ibu Saudara? Amin. Sarapan nasi semuanya. Dan sudahkah sarapan baca Alkitab? Belum ya? Nanti setelah sarapan kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu salah satu yang mengganggu. Salah satu penghalang bagi kita fokus kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak mau terganggu dengan masalah itu. Makanya dia selalu berusaha. Sebelum olahraga saya percaya Rasul Paulus sudah sarapan dulu.
udah minum susu Milo supaya memiliki energi yang kuat, sehingga pada saat lari luar biasa. Pada saat push up bisa sampai 500 kali. Kalau kita baru 2 kali sudah KO. Iya, kenapa? Nggak ada tenaga dan ngos-ngosan. Nanti kita coba di acara Paskah. Kita lari memindahkan bola. Siapa yang paling cepat? Kan bolak-balik kan? Bisa itu. Khusus pemuda aja. Kalau mama beda. Beda rumahnya. Khusus pemuda, ayo nanti Pak Daniel bolehlah. Dan aja. Lo olahraga memindahkan bola dari sini sampai ke Jalan Raya sana. Jalan Raya Maksudnya batasnya pelang kita. Nanti yang jadi tim jurinya adalah Pak Okli sama Pak Gembala tentunya, dibantu oleh Om Gojo sama Om Eko. Nah, jadi 4 jurinya supaya tidak memihak sebelah kiri kanan. Jadi jelas ini yang menang. Tadi yang duluan menghabiskan bola. Masalah bola nanti boleh pinjam dulu. Bola warna-warni. Nah seperti itu harus ada usaha. Jangan sampai tidak ada usahanya. Makanya nggak ada usaha sama sekali ini anak. Coba tulis, tapi dia diam aja. Bergerak juga tangannya enggak. Makanya kita coba pantang menyerah. Pantang menyerah. Kita harus tanamkan pantang menyerah. Apapun keadaannya, pantang menyerah, berusaha. Seperti anak kecil, kalau sedang senang-senangnya naik sepeda, mau jatuh mau apa, kita berusaha terus. Dia ulang-ulang terus. Anak saya Hans juga begitu. Walaupun tangannya sudah luka, pertama luka dikasih obat sakit tangan dede. Nggak sampai 5 menit dia udah kembali lagi ke tempat itu. Nah ada usaha luar biasa. Kalau kita jemaat Tuhan di tempat ini selalu berusaha, saya percaya kita akan semakin mendapatkan hasil. Yang menikmati hasil siapa? Yang kita sendiri, maka seorang lain. Kecuali kalau kita berbagi. Kalau kita sudah bagi, ya bisa dinikmati oleh semua. Tetapi yang merasakan semua, yang merasakan pertama adalah pribadi kita sendiri. Ketika kita fokus baca Alkitab, kita yang merasakan kebahagiaan itu siapa? Kita sendiri. Puji Tuhan, sudah membaca Alkitab pagi ini, sudah sarapan. Yang merasakan kebaikan sepanjang hari itu siapa? Bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri bisa merasakan. Kita berusaha untuk menyelesaikan membaca 5 pasal setiap hari. Yang merasakan sukacitanya adalah kita sendiri. Makanya kalau kita ketemu, wajah kita sudah luar biasa senyum lebar. Sudah sarapan pagi ini? Iya, saya sudah sarapan. Apa aja sarapannya? Saya sudah sarapan baca Alkitab, saya sudah sarapan secara jasmani juga. Terserahkan isi sarapannya. Kalau jasmaninya berbeda-beda, ada yang roti, ada yang indomie, ada yang kue, ada yang donat, beda-beda sesuai selera masing-masing. Tetapi dalam Tuhan, satu selera kita adalah baca Alkitab. Sarapan kita tuh sama semua setiap pagi. Jadi nggak ada yang beda kecuali menu makanannya yang berbeda-beda. Itu sudah sesuai selera masing-masing. Mau rasa soto, mau rasa kari ayam, mau soto segala macamnya, itu sudah beda-beda. Si Ana punya masakan yang beda, Kak Novi juga beda. Ciri khas masakannya, pasti ciri khas masakannya kan ciri khas orang Nias. Kalau Ci Ana pasti ciri khas Chinese. Itu. Nah, itu selalu berusaha. Kalau Susi beda lagi ciri khas masakannya, arsik ikan mas. Kalau sudah diarsik nanti kita tinggal dipanggil sama Bang Daniel.
sudah makan kan? Belum. Seperti itu. Jadi selalu ada usaha. Pertama, kalau kita mau hidup fokus di hadapan Tuhan, miliki usaha. Rasul Paulus tidak meninju semuanya, dia tinju tembok, dia tinju semuanya, tidak sembarangan, tapi dia berlatih berusaha supaya tetap sesuai sasaran. Kalau tidak berlatih, maka tidak sesuai dengan sasaran yang dituju. Tetapi karena sudah melatih diri dengan baik, usaha, maka tidak meleset. Ketika dia tinju, langsung pingsan dan tinju. Itu langsung kena pada sasaran. Hal yang kedua, kalau kita mau hidup fokus di hadapan Tuhan, hal yang kedua, memiliki sebuah keyakinan. Kita harus yakin ya, dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita bimbang dengan apa yang kita lakukan, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu akan berhasil. Jangan sampai kita bimbang di dalamnya. Jangan sampai kita goyah di dalamnya. Tetapi kita harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu akan berhasil. Kalau kita yakin, maka kita akan mendapatkannya. Tetapi kalau kita ragu-ragu, maka kita tidak akan mendapatkan. Rasul Paulus tahu benar bahwa ketika dia semakin berusaha membangun hubungan dengan Tuhan, dia yakin bahwa dia akan bersama Tuhan di surga. Makanya di ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia melatih dirinya. Dia meyakini bahwa ketika saya melakukan itu, saya akan bersama dengan Bapa di surga. Siapa itu Bapa di surga? Tuhan Yesus, harus jelas. Takutnya nanti ada Bapa yang lain. Kalau di dunia kan banyak Bapa. Bapa inilah, Bapa rohani lah, Bapa kandung lah, Bapa talunya, Bapa tuanya, Bapa mudanya. Nah itu di dunia banyak. Kalau orang Islam kami juga punya itu. Yang pertama Papa siaannya, yang di tengah Papa talunya. Kalau yang bontot Bapak sahinya. Itu kalau kami di dunia punya urutan-urutannya. Kalau di dunia Bapak tua kan panggilnya. Beda lagi kalau kami ini seperti itu. Jadi di dunia banyak Bapak. Makanya kalau nanti tanya sama Noel tinggal di mana, pasti udah jawab di rumah Papa siaku, di rumah Papa. Di mana itu? Bukan bapaknya di Curug. Nah itu maksudnya di rumah bapaknya, abangnya, ya bapak-bapaknya di Pano, abangnya di Pano. Di rumah abangnya maksudnya, abangnya Pak Ano, ya. Anak pertama cowok. Nah seperti itu. Jadi nanti beda. Mau kemana? Mau ke rumah Bapak siapa? Bapak rohani. Oh gitu, itu Bapak rohani kamu. Iya. Di dunia cukup banyak kakak rohani. Coba tanya sama Kak Novian aja istilah-istilahnya. Banyak istilah. Ada Bapak angkat. Nah itu di dunia. Tetapi Bapa di surga hanya satu, adalah Yesus Kristus. Makanya jangan sampai salah nanti. Saya sudah percaya kepada Bapa di surga. Siapa itu Bapa di surga? Bapa di surga, masa sih nggak tahu? Pasti Bapak udah tahu Bapa di surga. Jadi harus jelas. Tuhan Yesus. Biarlah di dunia ini banyak jenis Bapa, tetapi satu kalau di surga adalah Kristus. Jadi kalau kita berdoa Bapa di surga, banyak. Jadi kita jelaskan Tuhan Yesus yang ada di surga. Jadi supaya tidak salah. Takutnya nanti ada sebelum surga sudah ada Bapa di awan-awan.
Jadi tidak salah. Takutnya nanti Bapak yang di awan-awan itu yang kita panggil gitu ya. Jadi salah. Jangan. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakini apa yang kita kerjakan. Pelayanan kita pada pagi hari ini kita yakini biarlah berkenan di hadapan Tuhan yang Allah kita sembah, yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih. Nah, kalau kita mau jaga hubungan kita di hadapan Tuhan, mau menjaga kefokusan kita di hadapan Tuhan, pertama, kita memiliki sebuah usaha. Kedua, kita memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh, bahwa hanyalah Yesus satu-satunya yang ada dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang lain. Hanya Yesus. Kemanapun kita melangkah, sering kita katakan Yesus segalanya dalam hidup. Siapapun teman kita, jangan kita malu mengatakan bahwa akulah pengikut Kristus. Kita harus katakan, karena di dunia ini bukan hanya satu agama, banyak. Tetapi di tengah-tengah itu kita juga harus berani tampil beda. Kita harus berani mengatakan bahwa saya pengikut Kristus, supaya kita tidak salah. Kita yakini apa yang kita percaya bahwa saatnya kalau sudah tiba kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Amin. 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 Untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur di hadapan Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur berfirman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau mengajarkan kami pada pagi hari ini supaya kami tetap fokus di hadapan Tuhan. Jika kami mau fokus di hadapan Tuhan, kami harus memiliki sebuah usaha supaya kami tidak jauh dari Tuhan, supaya iman percaya kami kepada Tuhan tidak tergeser, tetapi kami mau terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selain kami memiliki usaha, kami pun diajar untuk memiliki sebuah keyakinan bahwa apa yang kami imani, apa yang kami percaya, kami akan mendapatkannya. Bahkan ketika kami dekat kepada Tuhan, hubungan itu akan terbangun terus. Hubungan itu akan terbangun dan terbangun. Kelak kami bisa bersama-sama dengan Sang Juru Selamat itu di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang tengah ini. Mungkin ada banyak jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, memiliki pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengangkat semua beban yang mereka miliki pada saat ini. Jika ada yang sedang bergumul untuk sakit penyakit pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu yang berjaya menyembuhkan. Jika sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau membukakan jalan sehingga jemaat-Mu boleh mendapatkan pekerjaan.
Jika ada yang bergumul untuk masalah sekolah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menolong. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan pengertian, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan Engkau yang mencukupi setiap apa yang dibutuhkan di sekolah. Dan jikalau jemaatmu sedang bergumul untuk masalah keuangan, Tuhan, kami berdoa secara khusus, biarlah Engkau yang memberkati, membukakan jalan Tuhan, sehingga jemaatmu boleh mendapatkan apa yang sedang dikembangkan pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun keadaan jemaatmu di tempat ini, hamba-Mu percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap apa yang digumuli oleh jemaat Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu pada saat ini, namun hamba-Mu percaya bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa mengingatkan kami di setiap apa yang telah kami lihat. Bahkan kami boleh lakukan dalam hidup kami hari hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika ada jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah ini secara online, apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, hamba mencoba dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan jawaban yang terbaik buat jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, dan hamba percaya bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.